Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum. Saya dari Prodi S1 BGSD dengan NIM 42022120030. Mata kuliah statistika. Untuk mata kuliah ini saya diberi soal latihan, yakni data mengenai kematian per 1000 penduduk yang terdapat di beberapa kota di Jawa sebagai sampel. Nah, dari data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 yang harus dijelaskan dari soal ini. Yang pertama, data minimal. Data minimal yaitu X-min, artinya data yang terkecil dari sampel berikut ini. Nah, data yang terkecil dari sampel ini adalah 7,3. Nah, ini. Nah, setelah itu yang B, data maksimal. Data maksimal adalah data yang terbesar dari sampel ini, yakni 24,6. Nah, yang C, kita disuruh mencari mean aritmatika, mean geometrik, dan mean harmonik. Yang pertama, mean aritmatika, yaitu rumusnya X sama dengan sigma XI per N. XI nya yaitu semua sampel ini kita tambahkan. Semua sampel ini kita tambahkan, terus diper banyaknya data ini. Nah, sudah saya hitung semua sampel tersebut dan hasilnya 1,062,5 dan N nya banyaknya data adalah 75 dan hasilnya 14,1666667. Yang selanjutnya mean geometrik dengan rumus G akar pangkat N X1 kali X2 kali X seterusnya. X1 X2 nya ini seluruh data tadi dikali dan di akar pangkat 75 N nya, dan dengan hasil 19,46553899. Selanjutnya mean harmonik dengan rumus H N per sigma 1 per XI. H N nya 75, sigma 1 per XI 5,354. Ini dihasilkan dari seluruh sampel tadi diper atau dibagi. Nah, ketemu hasilnya ini 5,354. 75 dibagi 5,354 sama dengan 14,0082182. Selanjutnya median. Median ini mengurutkan dari data yang kecil ke data yang besar. Nah, ini datanya sudah saya urutkan dari yang terkecil ke yang besar 24,6. N nya 75. Me atau median rumusnya X N plus 1 per 2. X N nya 75 ditambah 1 per 2.
X-nya sama dengan 75 ditambah 1 76 per 2. X sama dengan X 38. Maksudnya data yang kita ke 38 adalah 14,1. Nah ini. Nah selanjutnya adalah modus. Modus itu data yang sering muncul. Artinya data 14,1 ini paling sering muncul di dalam sampel tersebut. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah yang lainnya tuh ada 2, ada 3, tapi yang paling banyak adalah 14,1. Jadi modusnya adalah 14,1. Selanjutnya mencari Q1, Q2, Q3. Q1 atau letak urutan kuartil bawah, rumusnya seperempat dalam kurung dikali N plus 1. Seperempat N nya 75 plus 1. Seperempat 75 tambah 1 76 sama dengan 76 dibagi 4 sama dengan 19. Artinya data ini belum jawabannya ya guys. Ini adalah maksudnya itu data yang ke-19 itu berapa yang di dalam sampel ini. Nah data yang ke-19 di sampel ini adalah ini 11,3. Nah ini yang ke-19 ini. Nah terus selanjutnya Q2 atau nilai kuartil tengah atau median. Mediannya adalah nilai tengah-tengah dari sampel ini adalah 14,0. Dari data ini ya, ini 14,0. Selanjutnya Q3 atau letak urutan kuartil atas dengan rumus 3/4 dikali N plus 1. 3/4 75, N nya ditambah 1. 3/4 75 ditambah 1 76 sama dengan 57. Artinya data yang ke-57 dari sampel tersebut adalah 17,5. Selanjutnya yang ke mencari D3, D7 dan D9. Mencari D3, rumusnya I N plus 1 per 10. I nya 3 karena I itu yang dicari ini, D nya, desilnya. Nah N nya 75 ditambah 1 per 10. 3 75 tambah 1 76 per 10 sama dengan ini di sampingnya 228 per 10 sama dengan 22,8, sehingga dihasilkan 22 plus 0,8. Ini belum selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. D3 ini X22, karena ini di sini tertulis 22, berarti kita mencari data yang ke-22 dari sampel ini. Nah, kebetulan data yang ke-22 itu adalah 12,2 plus 0,8 dari ini. Terus yang dikurung ini X23 sebelum data ke-22, setelah data yang ke-22 adalah X23. Nah dikurangi X22, data yang ke-22. X22 itu datanya 12,2 plus 0,8. X23 nya 12,6 dikurangi 12,2 sama dengan 13 dikali 12,6 dikurangi 12,2
sama dengan 0,4. Hasilnya 5,2. Ini hasilnya. Selanjutnya mencari D7. Rumusnya sama, dimasukin aja. I nya berapa? 7. Terus ini E nya 75 tambah 1, terus 7 dikali 76 per 10. Hasilnya 532 per 10 sama dengan 53,2, sehingga menjadi 53 plus 0,2. Seperti tadi ya, ini sama. Nah, kalau ini datanya 53, berarti yang ini setelahnya berarti 54. Dimasukin aja data yang ke 53 berapa? 16,5. Data yang ke 54 17,5. Nah, ini. Terus ini hasilnya 16,7. Nah, yang ini 0,6 dikali hasilnya 10,02. Selanjutnya D9. Ya, D9. Rumusnya sama. I-nya berapa? 9. Nah, terus ini dimasukin sama. Hasilnya 684 per 10 sama dengan 68,4, sehingga menjadi 68 plus 0,4. Seperti yang tadi ya, di 7 sama yang sebelumnya. Nah, ini sama. Ini di plus ini dari ini. Ini data ke 68, yang di dalam kurung data setelahnya berarti 69, terus dikurangi data 68, data ke 68. Nah, dihasilkan ini 21,5 plus 0,4 dikali 0. Ini masih turun. Nah, ini hasilnya 0. Jadi hasilnya ini 21,5. Selanjutnya P persentil. Kita disuruh mencari P35, P75, dan P99. Yang pertama, P35. Rumusnya, kalau tadi di desil itu per 10, tapi di persentil itu per 100. Sama, cuman yang ini 10 desil, persentilnya 100. I-nya berapa? 35, dimasukin E-nya 75 plus 1 per 100. 35 dikali 76 per 100 sama dengan ini 2660 per 100 sama dengan 26,6. Kalau di persentil ini tidak seperti desil, dijabarkan seperti ini. Ini sudah begini hasilnya 26,6. Selanjutnya yang persentil 75, N plus 1, N plus 1 per 100. I-nya berapa? 75. N-nya 75 plus 1, 75 dikali 76 per 100. Hasilnya 5700 per 100. Dibagi coret-coret 57 dibagi 1 57. Gini ya guys, coret-coret. Nah, selanjutnya P99. Rumusnya sama, dimasukin I-nya 99. Terus ini 99 di plus 76 per 100. Hasilnya 7524 per 100 sama dengan 75,24. Selanjutnya yang I, mean deviation. Mean deviation rumusnya SR atau simpangan rata-rata sigma NI sama dengan 1 XI min X per N. Nah, ini tuh dihasilkan dari tadi seperti yang tadi di awal-awal, jumlah data ditambah semua, terus diper ini banyaknya data 75 sehingga dihasilkan 14,1.
Nah, setelah itu langkah selanjutnya ini. Tadi jumlah data itu, semua data itu dikurangi dengan hasil dari ini 14,1. Jadi mulai dari yang ini sebenarnya saya acak sih, tapi semua data ini sudah saya catat di sini. Jadi semua data itu dikurangi dengan 14,1. Nah, habis itu diper 75. Terus ini hasilnya masih diper 75. Sehingga hasilnya ini 25,7 per 75. Ini yang mean deviation. Selanjutnya yang standar deviasi. Standar deviasi ini memiliki 3 langkah. Langkah pertama menghitung rata-rata atau mean. Caranya dengan menjumlahkan data, kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, seperti tadi, semua data itu ditambah terus dibagi dengan banyaknya data. Hasilnya ini 14,1 sama. Yang kedua, setelah mendapat rata-rata yaitu 14,1, hitung varian populasinya. Varian adalah ukuran yang menunjukkan penyebaran data dari rata-rata. Nah, ini semua data dikurangi tadi 14,1, terus kita pangkatkan 2. Semuanya dipangkatkan 2 diper 75. Hasilnya ini masih per 75. Maaf, bukan ini. Nah, yang ini. Terus di per 75 sama dengan S pangkat 2. Kalau standar deviasi ini itu simpangan baku. Nah, 1117,5 per 75. S pangkat 2 sama dengan 14,9. Yang langkah ketiga, menghitung standar deviasinya, yaitu tadi ini 14,9 kita akarkan menjadi 3,86. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya yang terakhir, variansi. Variansi ini hampir sama dengan tadi standar deviasi. Cuman kalau di variansi itu tidak ada langkah ketiganya, tidak usah diakarkan seperti ini. Langsung jawabannya ini 14,9. Nah, ini jawabannya. Sekian penjelasan video tersebut. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.